Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bitaufiqihi tatanazzalul khairat wa bifadlihi tahaqqaqul ghayat. Huwallazi khalaqal arda was samawati wa arzaqa kulla makhluqatin bi jami'il kainat wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimakarimal akhlaq wa asyrafil adat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita nikmat hidup sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan sampai hari ke-6 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, tarawih kita, salat kita, tasbih kita, semua amal-amal baik kita semoga Allah terima semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menerangkan tentang amalan utama di bulan Ramadan. Teman-temanku yang berbahagia serta adik-adikku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika bulan Ramadan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amalan-amalan baik dan meninggalkan semua amalan-amalan buruk. Kenapa? Karena di saat Ramadan lah pintu-pintu surga dibuka. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudifat minasyayatin. Dan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Maka saat inilah kesempatan kita untuk mendapatkan atau meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karena semua setan dibelenggu dan semua pintu-pintu neraka ditutup. Itu kesempatan terbaik kita untuk meraih pahala yang sangat banyak. Maka dari itu saya akan menerangkan beberapa amalan yang utama di bulan Ramadan. Oke, yang pertama, silakan cermati dan ditulis. Yang pertama adalah puasa itu tersendiri. Jika kalian tahu bahwasanya jika di bulan Ramadan tidak ada yang namanya saum atau menahan diri. Apa sih arti saum? Saum al-imsak wal akli wasyurbi wa jami'al muftarati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Saum atau puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah puasa, teman-teman. Maka dari itu, amalan yang pertama di bulan Ramadan ya puasa itu tersendiri. Apa sih dalilnya? Dalam Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian beriman pasti dihai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beriman tidak hai. Maka dari itu diwajibkan oleh kalian untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba, seperti yang diwajibkan alal ladzina min qablikum, kaum-kaum sebelum kalian, kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Kaum Nabi Isa berpuasa, terus Nabi Daud berpuasa, Nabi Ibrahim berpuasa, mereka juga berpuasa. Kita juga sebagai Nabi Muhammad juga berpuasa. Tujuan puasa itu apa sih? Tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita meningkatkan ketakwaan kita. Itu. Maka amalan utama di bulan Ramadan yaitu puasa itu tersendiri, teman-teman. Terus ada hadis mengatakan, tadi kan Bapak baca dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka dari hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa man shoma berpuasa, man shoma ramadhana puasa Ramadan imanan dengan keimanan, wa ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan
ampunkan dosa-dosanya sebelumnya. Wah, itu dia teman-teman, keutamaan orang yang berpuasa. Tapi caranya apa? Dengan dua cara. Pertama dengan iman. Apa sih maksud dengan iman? Dengan iman maksudnya kita mempercayai bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Yang kedua, ihtisaban, kita mengharap kepada Allah supaya Allah memberikan kita ganjaran, memberikan kita pahala balik kepada kita, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan surganya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu teman-teman. Yang kedua yaitu sodakoh. Sodakoh ya. Amalan yang kedua sodakoh. Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih membarak lagi sodakohnya ketika di bulan Ramadan. Itu Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dermawan sodakohnya. Maka kita harus meniru Rasulullah untuk bersodakoh. Contoh sodakoh di zaman Nabi yaitu ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu. Tamu itu berbicara kepada Rasulullah, tapi dia menundukkan kepala dan dia malu. Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, halaktu. Saya celaka ya Rasulullah, celaka saya. Rasulullah kaget dan dia menanyakan kepada sahabat tersebut, Ma ahlakaka ya ashabi, apa yang membuatmu celaka? Kata sahabat tersebut, sesungguhnya saya telah berbuat menggauli istri saya di bulan Ramadan. Jika kalian tahu, jika seorang suami menggauli istrinya di bulan Ramadan, maka itu batal puasanya. Maka dia bilang, waktu itu puasa masih di awal-awal, maka dia bilang, saya celaka karena saya telah mendatangi istri saya di bulan Ramadan. Ya sudah, kata Rasul, jika kamu merasa salah, kamu bebaskan 2 budak sahaya, hamba sahaya. Ya Rasul, sesungguhnya aku adalah orang miskin. Bagaimana aku mempunyai budak? Harta saja sedikit. Ya sudah, kalau kamu tidak punya 2 hamba sahaya, maka kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika 2 bulan berturut-turut itu ada 1 hari aja nggak batal, maka ulangi lagi. Mutawaliyat, terus menerus itu namanya. Terus, ya Rasul, kata sahabat ini, jangankan puasa 2 bulan, kata dia. Saya yang puasa Ramadan 1 bulan ini aja, saya sudah batal mendatangi istri saya, apalagi 2 bulan. Saya tidak kuat ya Rasul. Ya udah, kata Rasul, kamu memberikan 60 orang miskin, katanya. Memberi makan 60 orang miskin. Kata sahabat, ya Rasul, saya ini orang miskin, mana bisa saya memberikan 60 orang makan. Maka dari itu, ketika itu datanglah seorang sahabat memberikan sekeranjang kurma kepada Rasul. Lalu ketika itu Rasul masuk dapur dan memberikan kurma itu kepada sahabat yang datang tadi, yang telah berzina dengan istrinya, yang telah mendatangi istrinya. Diberikanlah itu. Wahai sahabatku, berikanlah kurma ini kepada orang-orang miskin di kampungmu, silahkan. Terus bukannya pergi sahabat ini, malah sahabat ini bilang lagi ke Rasul, ya Rasul, sesungguhnya di kampungku yang paling miskin aku, kata dia. Mana mungkin aku memberikan orang yang lebih miskin dari aku, sesungguhnya aku adalah yang lebih miskin. Lalu Rasulullah tersenyum, ya sudah, kau bawa kurma ini ke keluargamu dan beri makan keluargamu, istri dan anakmu. Nah, ini adalah salah satu contoh sodakoh Rasulullah di bulan Ramadan. Ada lagi keutamaan sodakoh, yaitu ketika ada kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di zaman Nabi Sulaiman itu ada seorang laki yang miskin, tapi dia mempunyai satu pohon yang sangat besar sekali, dan dia mempunyai istri. Saat itu mereka kelaparan dan istrinya bilang kepada laki-laki itu,
wahai suamiku, ambillah anak ayam di atas pohon. Lalu suami itu mengambil anak burung di atas pohon itu untuk dimakan. Nah, udah itu ibunya burung itu lapor ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, sesungguhnya anak-anakku telah diambil oleh lelaki yang mempunyai pohon besar. Oke, akhirnya Nabi Sulaiman memanggil laki-laki tersebut. Laki-laki, kenapa kamu makan? Dia kan punya ibunya, gitu kan. Terus kamu harus berjanji tidak akan mengulanginya. Lalu laki-laki itu berjanji tidak akan mengulanginya. Lalu dia pulang. Keesokan harinya istrinya lapar lagi dan meminta untuk mengambil anak burung yang di itu lagi, di pohon besar itu lagi. Ketika itu laki itu tidak mau karena dia sudah berjanji ke Nabi Sulaiman. Akan tetapi karena istrinya terus mengajak, karena keadaannya miskin, kelaparan, maka dia naik lagi ke atas dan dia ambil lagi. Lalu burung itu lapor lagi ke Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman marah dan menyuruh jin dari timur dan jin atau setan dari barat untuk menjaga pohon itu. Ketika itu ketiga kalinya istrinya meminta lagi. Saat itu laki-laki itu naik lagi ke atas, dan ketika mau naik ke atas, ada tamu orang miskin lagi datang ke rumah laki-laki tersebut. Dan laki-laki ini turun lagi dan memberikan apa yang dia punya di tangannya, diberikan. Saat itu naik lagi tuh dia. Nah, naik lagi mengambil anak burung itu lagi. Lalu lapor lagi burungnya. Nabi Sulaiman marah kepada jin dari timur dan barat itu. Terus dibilang sama jinnya, sesungguhnya saya dan teman saya, sahabat saya si jin ini, saya dicekik oleh malaikat utusan Allah dan dilempar ke timur. Dan saya juga sama, dilempar ke barat, kata itu. Sesungguhnya kesimpulan dari ini, keutamaan sedekah adalah menjaga kita dari mara bahaya. Karena si jin ini menyuruh menjatuhkan laki-laki itu ketika naik. Jika ingin mengambil burung tersebut, maka Allah jaga dia dari jin tersebut. Itu teman-teman, sedekah. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Sesungguhnya kita semua di Anahal sudah mempelajari Al-Quran. Maka salah satu keutamaannya yaitu kita membaca Al-Quranul Karim. Karena Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadan min Ramadan fayadarisul Quran. Sesungguhnya Jibril mendatangi Rasulullah setiap Ramadan dan mengajarkan Al-Quran setiap malam Ramadan. Dan asal kalian tahu bahwasanya Imam Syafi'i rahimahumullah, dia adalah orang yang menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali, 60 juz dalam waktu sehari. Jadi dalam waktu 1 bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Bayangkan sama kalian berapa juz itu. Itu Imam Syafi'i. Maka dari itu kita harus lebih semangat lagi untuk menghatamkan Al-Quran seperti Imam Syafi'i. Terus yang selanjutnya Qiyamul Lail. Yang dimaksud dengan Qiyamul Lail ini, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya man qoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berdiri di malam hari dengan iman dan ihtisab, mengharap keridhaan Allah dan pahala dari Allah, maka diampunkan dosanya. Ini bersifat umum. Qiyamul Lail di malam hari ketika sahur, dan bisa jadi Qiyamul Lail atau tarawih, sholat tarawih di setelah Isya. Maka dari itu kalian harus menjaga sholat tarawih. Terus yang kelima, memperbanyak doa. Kita harus memperbanyak doa, apalagi ketika sahur. Karena itu doa yang paling mustajab ketika sahur dan ketika berbuka puasa. Ada 2 orang yang doanya tidak akan tertolak, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berpuasa dari pagi sampai sore, dan yang kedua orang yang pemimpin yang adil. Terus yang keenam, muhasabah dan taubat. Kita harus muhasabah diri, kita harus introspeksi diri ketika Ramadan. Saya salah apa ya? Gitu. Dan kita harus bertobat kepada Allah. Ketika itu Nabi ditanya doa apa ketika kita di malam Lailatul Qadar. Lalu Nabi menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya
Engkau Maha Pemaaf, maka dan mencintai orang yang memaafkan, maka maafkanlah dosa kami. Nah, itu teman-teman. Ada 6 keutamaan di bulan Ramadan, maka jalankanlah. Mungkin itu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.